Jika saya diminta menyebutkan beberapa manfaat sebuah rumah, maka akan saya katakan rumah menjadi tempat berteduh bagi sang pemimpi. Rumah melindungi si pemimpi dan sebuah rumah memperbolehkan siapa saja untuk bermimpi dalam kedamaian. Perkenalkan, saya Ruby Herman, seorang praktisi di bidang properti. Nah, saya akan sharing bagaimana pentingnya memperhatikan hal-hal sebelum membeli rumah subsidi. Sebelum kita mulai, saksikan video bumper berikut ini. He's my promise, I will rise and shine. Teman-teman, 20 tahun dari sekarang Anda akan menyesal jika tidak melakukan hal yang harusnya dilakukan. Jadi, mulailah buat target dan wujudkan dengan penuh percaya diri. Nah, buat teman-teman, dalam membeli rumah dengan sistem kredit pemilikan rumah atau KPR adalah salah satu solusi agar segera punya tempat tinggal sendiri. Bosen kan nyewa atau ngontrak melulu? Nah, dalam membeli properti, bagi Anda yang tengah lagi mencari hunian, khususnya rumah KPR bersubsidi, harus hati-hati dan cermat ketika akan membeli. Kenapa? Karena tidak sedikit pengembang nakal serta berniat curang kepada konsumennya saat menjual rumah. Jadi, hal apa saja yang harus diperhatikan? Simak berikut ini. Pertama, cek track record pihak pengembang. Teman-teman harus cari tahu kapan pengembang didirikan. Produk apa nih yang telah mereka pasarkan? Bagaimana juga hasil yang telah mereka buat? Apakah bagus? Apakah serah terima on time? Dan juga bagaimana developer menjaga lingkungan yang telah dihuni oleh pembeli. Anda dapat memastikan reputasi pengembang dengan mencari tahu legalitas hukum pengembang. Dengan adanya legalitas badan hukum, berarti reputasi pengembang tersebut cukup baik dan juga terpercaya. Yang kedua yaitu lokasi. Nah, lokasi ini sangat penting teman-teman. Karena bakalan tiap hari Anda tinggal di sana, pergi pulang, pastikan lokasi banyak transportasinya dan juga yang sedang berkembang daerahnya. Cek jalur menuju lokasi properti tersebut. Yang ketiga, teman-teman harus perhatikan yaitu infrastruktur lingkungan. Ini penting sekali teman-teman. Pastikan daerah tersebut tidak rawan banjir. Hal ini tak cukup dengan mempercayai tulisan yang tertera pada brosur. Teman-teman harus bisa cek langsung keadaan dan kondisi daerah tersebut. Apakah daerah tersebut ya di atas atau di bawah batas ketinggian banjir. Kalau bisa teman-teman datang pas hujan. Keempat, yaitu airnya. Pastikan aliran air lancar sehingga di kamar mandi misalnya tidak mengalami rembes. Ini memang sulit dicek karena kan salurannya ada di dalam tanah. Tanyakan kemana air-air dari kamar mandi ini keluar. Lalu cek dengan mengguyur beberapa ember air di kamar mandi. Pastikan airnya keluar dari saluran tempat keluar dengan lancar. Dan juga cek apakah dapat pompa air. Dan juga cek bagaimana kualitas air tersebut. Apakah jernih, ada baunya atau tidak. Yang kelima, cek spek bangunan atau spesifikasi bangunan yang didapatkan. Nah, ini menurut saya penting sekali teman-teman. Sebelum membeli harus detail. Dapat apa saja nih? Dindingnya, apakah batako, apakah batu bata, apakah hebel, kamar mandi, lantai keramik, pintu, dan lain-lain. Anda harus cek secara detail dapatnya spesifikasinya apa saja. Yang keenam, sesuaikan dengan kemampuan keuangan Anda. Banyak orang yang beli nggak sesuai dengan kemampuan keuangan. Jadi jangan membeli sebelum persiapan keuangan. Siapin down payment-nya, siapin juga cicilannya selama 3 bulan. Nah, jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari, jangan menyerah. Ikuti kata hati Anda untuk memandu menemukan rumah idaman. Selamat mencari rumah impian Anda. Terima kasih telah menonton video ini.
Saya Ruby Herman, salam muda keren punya properti. Jangan lupa untuk saksikan video-video saya dan juga pastikan teman-teman subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga kalau ada video-video yang baru teman-teman dapat notifikasinya. Saya Ruby Herman, bye-bye.